Atau mungkin ini cocok buat orang-orang eksibisionis kayak Bang Bewo, ya kan? Yang pengen kelihatan aja gitu. Tapi ketika dibawa ke pantai nggak pede karena perutnya nih. Gila. Tapi mungkin itu sensasinya bro ya. Enak juga megang perutnya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini adalah episode yang spesial kedua. Karena kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Bali. Lebih tepatnya ada di Damara Village Jimbaran. Nah, teman-teman tahu kalau dulu pernah ngikutin kita juga pernah nge-review Damara Bogor. Kita pernah nge-review Citafil. Nah, ini adalah salah satu produk terbaru dari mereka nih. Dan adanya di Bali nih teman-teman. Ini seru banget karena ini bangunannya itu menang Best Architecture Award nih tahun 2019. Jadi itu yang ngebikin kita penasaran untuk nge-review tempat ini. Oke, dari depan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini atapnya itu gunain atap pelana teman-teman. Gini. Cuman supaya nggak mepet sama tetangganya, dikasih sebelah situnya ada dak beton nih teman-teman. Kalau yang sebelah sini airnya itu langsung jatuh ke bawah nih teman-teman. Nah, di bagian bawah itu ada apa? Nanti ada yang spesial, tapi itu kejutan. Ikutin terus episode yang ini ya. Nah, supaya rumah ini kelihatan lebih manis, teman-teman bisa lihat itu ada garis-garisnya itu. Itu permainan tali air nih teman-teman. Diwarnain sama dia warna coklat, dimajuin. Dan ada elemen tipisnya tuh di kecil-kecil di kiri kanan. Ngebikin lebih tegas lagi minimalis ya teman-teman. Nah, kalau di bawahnya itu, teman-teman bisa lihat itu ada batu alam, limestone, disusunnya seperti sisik naga nih teman-teman. Nah ini bikinnya tuh susah banget karena mesti dipotong satu-satu nih, supaya bisa rapih kayak begitu. Nah kalau di bagian depan teman-teman bisa lihat ini udah aspal, di bagian sininya udah pakai kanstin, dan di depan kanstinnya itu udah ada apa? Udah ada satu paving block bentuknya kotak-kotak nih teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada tali airnya, dibikinnya itu kayak zigzag gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin carport itu nggak melulu monoton garis-garis horizontal atau vertikal aja, tapi bisa juga di modelin zigzag begini. Yang penting bagian bawahnya ini selalu ada tali airnya supaya airnya itu selalu turun ke bawah. Oke, di bagian depannya teman-teman bisa lihat ini adalah satu sign edge buat nentuin nomor rumahnya nih teman-teman. Nah ini pakai besi aja, besi plat dipotong ngebentuk huruf A1 sama 0. Bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah panel listriknya, dan panel listriknya itu untuk semua perumahan ini udah di bawah tanah nih teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat di bagian sini masih bisa dapat satu tempat untuk jadi taman. Dan ini teman-teman bisa lihat tamannya itu sederhana aja, minimalis gitu ya. Habis itu ada apa? Ada lampu sorot-sorotnya nih teman-teman. Selalu gue ingetin kalau kita mau ada lampu-lampu sorot dan lampu taman kayak gini harus disiapin dulu dari awal supaya listriknya itu udah ditanam dengan rapih. Yuk sekarang kita maju ke sini yuk. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini ada satu jendela mati. Ini pasti fungsinya nanti untuk tangga. Dan yang gue suka dari bentuk-bentuknya Damara itu selalu ada permainan yang aneh nih. Nah, ini kan permainannya miring nih teman-teman. Ini ngebikin rumah ini makin kelihatan unik nih teman-teman. Jadi tangganya, teman-teman bisa lihat ikut juga miring ke situ. Nah, kalau untuk material dari sini, ini rapi banget teman-teman. Ini pakai homogeneous style. Dan dia berserat gitu, jadi kasar, cocok banget untuk teras. Supaya kalau kita lagi jalan ke sini itu nggak akan kepleset nih teman-teman. Dan ini tangga-tangga ini selalu gue ingetin kalau tangga itu paling bagus tingginya 18 cm dan di sininya masih dapat 26 cm, dan ini enak banget teman-teman. Oke, daripada kita bikin pilarnya kotak-kotak aja, dia bikin pilarnya itu silinder nih teman-teman. Ini bikinnya lebih sulit, tapi hasilnya apa? Hasilnya lebih estetik. Nah, ini ditaruh di sini ada dua. Nah ini nanti fungsinya di bagian atas ini adalah untuk taman-taman. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita mau kasih kejutan dulu. Di sini ada apa? Ini adalah Bali, tempatnya orang berenang-berenang. Jadi mesti ada apa? Kolam renang ya dong. Seru banget ya. Dan ini dia pakai mosaik nih teman-teman. Habis itu di sini dikasih batu candi nih.
supaya ketika kita step naik ke atas itu nggak licin teman-teman. Dan ini makin ke bawah itu makin dalam. Di situ ceper buat anak kecil atau buat Bang Bewok lagi berendam. Nah, dia tuh nggak bisa berenang teman-teman. Enak aja lo. Apa? Enak aja lo. Katanya lu nggak bisa. Bisa gue berenang. Tadi gue udah ajak lu ke pantai, lu nggak mau berenang. Bisa. Mungkin takut perut lo yang kelihatan gendut ya. Nah ini mestinya lo kayak Doi dong, biar perutnya gendut. Cuek aja. Cuek, ya kan? Karena dia pede. Nah ini teman-teman bisa lihat di bagian sininya masih ada sisa buat apa di sini. Masih bisa untuk barbekyuan atau bersantai-santai nih. Masih bisa dikasih satu tempat duduk yang enak nih teman-teman. Nah ini dia pakai UPVC. Ini bisa dilihat dari sininya. Dan material ini tuh nggak usah khawatir, bentuknya benar-benar kayak kayu. Tapi dia awet, nggak seperti kayu yang bisa kena rayap atau cepet lapuk nih teman-teman. Kalau kayunya nggak berkualitas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih ada sisa sedikit buat taman. Dan yang gue suka di bagian belakangnya ini, itu dia ngeletakin AC-nya udah rapi nih teman-teman. Jadi kalau kita mau ngakalin kabel-kabel AC, kompresor itu bisa pakai kayak gini nih. Dibikin satu kotakan-kotakan gitu supaya rapi. Oke, namanya juga rumah suasana villa, jadi harus ada jendela-jendela yang besar di sini supaya ruang luar itu bisa masuk ke dalam ruang dalam. Kesannya lebih luas dan kita dapat greennya, yaitu dapat selalu pemandangan yang menarik dari bagian luar. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini ada bagian simple, teman-teman. Ini main roster aja. Fungsinya apa? Supaya ketika kita lagi berenang itu nggak bisa dilihat sama tetangga kita. Tapi juga masih ada aliran udara yang seger ketika kita lagi berenang nih teman-teman. Dan ini yang gue suka, detail-detail sederhana aja. Jadi kalau kita sekarang mau bikin rumah kita lebih menarik, itu bisa pakai detail-detail kayak gini nih. Yang di sininya itu pakai keramik homogeneous style yang disusunnya bata begitu. Dan di bagian sininya itu ada apa? Ada batu splitnya nih teman-teman. Nah ini sedikit aja, tapi ngebikin rumah ini kelihatan lebih manis nih teman-teman. Dan fungsinya itu buat apa juga sebenarnya, ada fungsinya teman-teman. Jadi kalau ada air jatuh ke sini, dia akan jatuhnya ke batu ini, jadi nggak akan ngotorin si tembok ini nih. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya ya. Nah, begitu kita masuk, teman-teman bisa tahu, ini pintunya itu dari Solid Engineering, udah bagus. Solid Engineering itu sekarang banyak dipilih, kenapa? Karena dia beda sama Solid biasa. Dia ini nggak akan melengkung nih teman-teman, jadi akan lebih presisi ketika dibikin jadi pintu. Tapi masih punya kekuatan si Solid yang bagus untuk bagian eksterior. Yuk, sekarang kita mau ngeliat di bagian sini ada apa. Oh, jadi begitu kita masuk itu, ini namanya rumah juga konsepnya villa. Jadi langsung ketemu sama meja makan, dapur, dan satu ruangan untuk nyantai nih teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di bagian sini memanfaatkan dari ruang di bawah tangga teman-teman, difungsiin sama dia jadi dapur nih teman-teman. Nah, ini yang gue suka, ini adalah pemilihan yang menarik. Kenapa? Kayaknya kayak Solid ya, ternyata bukan. Ini adalah multiplex yang dikasih veneer nih teman-teman. Jadi bisa dapat feel-nya itu karena dia dari serat jati teman-teman. Nah itu tuh ketika ditempel itu bisa bener-bener kelihatan kayak jati nih, asli. Dan ini sedikit lebih mahal dari HPL, tapi lebih murah dari kalau kita bikin pakai Duko nih teman-teman. Sedikit sih bedanya, Duko sama veneer tuh hampir-hampir sama, tergantung selera. Nah ini teman-teman kalau mau bikin yang benar-benar kelihatan kayak kayu bisa pakai kayak gini. Karena kalau kita pakai solid beneran tentu harganya jauh lebih mahal. Nah dipadu padan sama dia sama apa? Di sini dia gunain white Carrara nih teman-teman. Oke, bagus ya. White Carrara tuh lagi ngetren banget. Dan ini tuh juga ditaruh jadi backsplash ya teman-teman. White Carrara itu sebenarnya adalah marmer pilihan yang udah tua nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah lihat film-film kungfu, biasanya itu kalau buat jadi restoran itu, restoran di film-film kungfu itu dia biasa pakai bulat dan pakai white Carrara. Ternyata hal-hal yang dari zaman dulunya itu udah keren, diaplikasiin zaman sekarang bisa keren juga nih teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat, jadi kalau kita mau bikin dapur di bawah satu tangga itu bisa dapat bentuk kayak gini nih teman-teman. Jadi bagian sini tetap kotak, tapi bagian sini segitiga nyambung lagi sama atas begitu. Nah ini kalau teman-teman suka atau punya bagian dari rumah yang begini, mau dibikin kayak gini, bisa pause video ini, habis itu lihat gimana cara dia bikin polanya nih. Nah, ini bagus banget sih menurut gue. Dan ini nyambung. Dan yang gue suka di Damara ini itu mereka detail. Sedikit-sedikit kayak gini aja masih dikasih besi nih. 2x2 dikasih warna emas. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya perpaduannya. Di sini dia pakai sink. Cuma sayangnya sinknya masih belum ada peredam yang baik.
warna silver. Di sini pakai Modena yang mahal nih, karena ini pakai 4 tungku dan teman-teman tahu, selalu gue kasih tahu. Kalau misalnya kita milih kompor tempel itu harus ngeliat ginian ya. Ini tuh tebel. Jadi kalau kita datang ke satu supermarket bangunan, coba teman-teman perhatiin bagian tungkunya yang kayak gini. Dan ini yang model 4 tungku, jadi lebih mahal nih teman-teman. Oke, dan di sininya biasanya yang lebih mahal itu ada bevelnya kayak gini. Nggak lurus-lurus aja. Oke, di sininya dia pakai Modena sederhana aja, tapi penting banget selalu gue ingetin, nggak lupa-lupa akan gue ingetin. Karena terlalu banyak kasus yang akhirnya nggak pakai cooker hood, udah bikin dapur mahal-mahal, akhirnya kebakar di sininya. Habis itu akhirnya mesti bikin ulang. Buat kita desainer interior atau buat yang punya workshop pasti seneng-seneng aja, tapi kan itu mencelakakan. Jadi lebih baik kita pakai tambahin 1,5 jutaan, bisa beli satu cooker hood kayak begini. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini ada cetekannya. Ini buat lampunya itu ada di belakang sini nih. Nah, kenapa ditaruh di bagian sini ya, bukan di bagian sini? Kalau bagian sini kelihatan teman-teman, kalau di bagian sini kita dapat ambience tapi nggak kelihatan lampunya lagi. Oke, di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini selalu kalau kita punya satu kulkas. Kulkas itu di bagian ambalan-ambalannya ini jangan dibikin mati kayak gini. Udah bener nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat di sini dia nggak dimatiin. Jadi satu saat nanti teman-teman mau ganti kulkas yang lebih besar bisa dicopot, habis itu tinggal ditambahin lagi. Ini konsepnya menarik sih. Dan ini yang gue suka selalu kalau dari Damara itu mereka suka pakai kayu-kayu solid kayak gini nih teman-teman. Bagus banget ya. Emang selalu lebih menarik kalau misalnya kita pakai kayu-kayu solid, apalagi tambahin di bagian sininya itu pakai 2x4 sebagai kakinya, dan yang gilanya menurut gue masih ditambahin detail-detail kayak gini nih. Ini keren banget sih, ini dikasih kayu lagi di sini. Oke, kalau misalnya untuk si kursinya juga menarik banget teman-teman, karena ini model vintage ya. Bukan vintage ya, ini model apa sih? Oriental ya sebenarnya kayak gini. Dan ini lagi ngetren lagi nih teman-teman. Dulu kita pernah ada tuh yang di episode yang di Sumarekon Bekasi juga dia gunain model kayak gini nih. Ternyata ini di aplikasi zaman sekarang masih tetap keren. Oke, jadi kalau teman-teman kepengen punya rumah supaya kesannya itu lebih mewah, bisa kayak gini nih, dikasih elemen-elemen warna emas kayak gini nih teman-teman. Makanya di sini tuh perpaduannya banyak. Di sini ada emasnya, di sini ada emas. Di bawah sini masih emas, di kaki sini emas. Jadi emas sama warna coklat yang kayak gini, itu ternyata begitu kita lihat looknya langsung, itu bener-bener bagus teman-teman. Nah, selalu gue ingetin juga kalau misalnya kita punya satu meja makan kayak gini, selalu pilihlah yang bentuknya mengotak kayak gini teman-teman. Akan terlihat lebih menarik. Oke, sekarang kita di sini, kita mau cobain. Ini sofanya sih beli jadi aja, cuman kerennya apa? Kerennya dia beli jadi tapi dia mencari yang benar-benar sesuai sama mejanya. Ada emas-emasnya juga nih teman-teman. Bagus ya. Jadi paduannya, tone warnanya keren banget. Teman-teman bisa tahu ini ada krem, ada emas lagi, dan di sini ada coklat tua. Nah, kalau kita punya satu space kayak gini, yang ada satu dinding begini, kita mesti bikin custom kayak gini nih teman-teman. Nah, supaya semuanya itu kesannya fit in sama ruangannya. Oke, dan teman-teman bisa lihat ini di bagian sini. Ini ada satu tempat di sini supaya kita bisa ngepel tuh sampai bawah. Cuman ya ini dia nih. Ini kalau misalnya kita pakai warna emas, kita mesti tahu pentonnya warnanya pakai apa. Jadi kalau misalnya hitam-hitam kena pel kayak gini, satu saat nanti bisa dicat lagi. Nah, di bagian sini ada apa teman-teman? Ternyata di bagian sini ada powder room. Nah, di bagian powder room ini nggak ada pintunya. Tapi kan ini rumah contoh supaya nggak ribet. Makanya semua kamar-kamar nggak ada pintunya. Teman-teman bisa lihat. Begitu masuk, di bagian sebelah kirinya ini ada wastafelnya. Dan di bagian sininya itu ada satu tempat untuk klosetnya nih teman-teman. Pakai toto yang model kotak, sederhana tapi bagus. Cuma menurut gua ya, sebenarnya ini kan masih bisa dipindahin ke sini. Di sini ada kacanya. Di bagian sini masih bisa ditaruh buat kamar mandi nih, buat showernya. Cuman ya dia di sininya jangan yang terlalu kelihatan kayak gini nih. Mestinya nanti bisa dikasih korden. Atau dibikin pakai sunblast. Atau mungkin ini cocok buat orang-orang eksibisionis kayak Bang Bewo. Ya kan? Yang pengen kelihatan aja gitu. Tapi ketika dibawa ke pantai nggak pede karena perut ini. Ah, gila. Tapi mungkin itu sensasinya bro ya. Enak juga megang perut ya. Ya sekarang kita naik ke atas ya. Ada apa teman-teman di atas?
Ini tangganya itu pakai materialnya apa? Materialnya itu keramik motif kayu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin yang silang-silang kayak gini, yang bentuknya itu nggak lurus-lurus, kita mesti cari natnya itu di bagian sini nih. Nah ini udah bener banget, jadi kelihatannya bagus. Cuman sayangnya apa? Sayangnya di bagian sini itu nggak dikasih plain nih. Sayang ya. Jadi akhirnya nanti satu saat nih pasti kotor nih. Yang di sini dikasih plain, gue tuh sebenarnya tahu maksudnya ini kan plain yang kayak gini tuh yang dicegok ke dalam begini tuh lagi ngetren. Cuman apa ya, menurut gue tuh nggak bener-bener bagus kalau buat di Indonesia. Karena teman-teman bisa lihat nih bagiannya kotor nih. Kena pel-pelan kayak gitu. Emang minimalisnya dapet, tapi apa ya, cepet kotor. Kalau menurut gue tetap pakai plain yang sederhana aja. Kalau mau tetap kelihatan modern, pilihlah keramiknya yang modern juga teman-teman. Misalnya kayak gini. Kalau ini pakai keramik ini kan udah keramik modern nih. Dia pakai 60-60 di sini. Nah itu mestinya warnanya udah bagus. Dia bikin plainnya di sini. Kalau mau kelihatannya tipis, plainnya itu dibikin 5 cm aja, jangan 10 cm. Jadinya dipel tetap bagus, tapi juga tetap kelihatan modernnya. Yuk sekarang kita naik yuk ke atas yuk. Nah teman-teman bisa lihat di bagian sini masih ada jendela hidup ya. Jadi kalau misalnya ini nanti dibuka, di sana dibuka, cross ventilationnya benar-benar berjalan dengan baik nih teman-teman. Nah di sini ada satu kaca mati yang gue bilang tadi. Ini bagus banget untuk apa? Untuk nerangin satu bagian dari si lorong tangga ini. Jadi tangga ini nggak akan gelap. Nah kalau malam pun udah disiapin lampu downlight inbow kayak gitu. Udah disiapin downlight inbow di atas supaya ketika kita naik penerangannya juga selalu terang. Oke. Begitu kita naik, kita langsung ketemu apa di sini? Ketemu 2 kamar nih teman-teman. Oke, ini supaya teman-teman nggak bingung. Mas Doyok turun dulu sedikit. Nah, ya kan? Oke, supaya teman-teman nggak bingung lewatnya. Nah, teman-teman bisa tahu ke sini ada kamar, ke situ ada kamar, ke sini ada kamar mandi. Nah, sekarang kita kamar mandinya dulu deh. Nah, kalau teman-teman mau bikin rumah yang efisien itu emang paling benar begini teman-teman. Di bawah kamar mandi, di atas kamar mandi juga. Jadi pipanya semua satu jalur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini masih pakai keramik yang sama di bawah. Ini pakai keramik metro, tapi dia yang ada bevelnya. Cuma ini doff nih teman-teman. Nah, ini juga ternyata menarik juga ya. Walaupun kalau menurut gue tetap lebih bagus yang glossy sih. Tapi ternyata oke juga. Nah, di sini teman-teman masih ada satu tempat shower ya. Showernya pakai toto yang standar aja. Cuma tingginya kurang tinggi kalau buat gue nih. Nah, di bagian di sini ada buat water heater ya udah disiapin, dan di situ ada buat listrik ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada apa? Ini ada kloset toto yang sama kayak yang di sana. Yang di sini juga ada satu wastafel toto juga. Cuma ini beda modelnya. Jadi kalau teman-teman pengen yang nggak kelihatan besi-besinya di sini, si leher angsanya atau sifon atau afurnya di sini bisa ditutup pakai kayak gini nih. Atau beli yang model kayak gini nih. Jadi kelihatannya lebih clean. Oke, kalau untuk kusennya dia pakai anodize nih teman-teman. Anodize itu lebih murah daripada si powder coating teman-teman. Tapi gue suka anodize yang kayak gini karena anodize yang warna coklat kayak gini tuh kelihatannya bener-bener kayak kusen kayu nih teman-teman. Jadi ini pilihan yang menarik, harganya lebih murah, warnanya bagus, dan awet dari rayap. Oke, dari kamar mandi kita mau ke sini ada apa? Di bagian sini ada kamar tidur anaknya. Nah, di sini ada satu single bed. Ada jam dinding. Buat apa jam dinding, Doi? Supaya anak-anak tahu nggak kesiangan bangunnya. Bener. Banyak yang nonton anak-anak, jadi kita nggak boleh ngomong yang macem-macem. Nah, cuma bingung kalau ngomongin bewok. Habis dia tuh bener-bener gitu ya. Dia udah dewasa, terlalu dewasa pada umurnya dulu. Nggak bener itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini di sini ada satu lampu buat bedside table itu. Dia selalu pilih warna emas-emas dan coklat, bagus banget menurut gue. Dan ini harus selalu disiapin duluan nih teman-teman. Nah, kalau nggak disiapin duluan yang terjadi adalah seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau lampu ini nyala, kita matiin. Lampunya mati dua-duanya. Mestinya kan kita maunya kalau kita butuhnya cuma dia doang yang nyala. Nah, ini berarti nggak disiapin dari awal nih teman-teman. Oke, di bagian sininya ada satu meja. Mejanya ini keren banget sih bentuknya. Antik ya, vintage. Keren sih bentuknya. Jadi teman-teman bisa, kalau pengen bikin kayak gini, bisa pause video ini.
tunjukin ke desainer interior, habis itu mereka suruh bikin kayak gini. Jadi ini kaki-kakinya tuh pakai besi 2x4. Di sini pakai solid. Habis itu di sini masih ada satu cermin yang bisa digunain buat apa? Buat berias sedikit-sedikit, dan ini masih bisa dipakai buat belajar. Nah, ini yang gue suka. Bagian sini tuh nggak ngejepit nih, teman-teman. Modelnya bagus, menarik. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat ini ada satu lemari nih. Oke, lemarinya sederhana aja, cuman benar-benar dari solid dan tetap mereka tuh konsisten dengan warna emas-emasnya ini. Nah, cuman sayangnya di bagian sini nih teman-teman, ini ada satu jendelanya. Jendelanya itu agak terlalu bahaya nih kalau kayak gini nih. Karena kalau buat anak dia bisa tiba-tiba lompat ke sini. Atau emang sengaja buat langsung lompat ke kolam renang, nggak mungkin lah ya. Jadi kalau menurut gue ini bagusnya di sini adalah jendela mati, dan di sini baru jendela hidup nih. Taruh aja 90 cm setinggi dari railing. Nah, kalau teman-teman kepengen ada perbedaan dari kamarnya, bisa kasih satu aksen kayak gini. Ini gunain panel-panel begitu yang motifnya kayak marmer, atau bisa cuman sekedar dicat yang berbeda warnanya tapi lebih mencolok sesuai keinginan dari anak-anak teman-teman. Yuk, sekarang kita mau masuk sini. Nah, sekarang kita mau masuk sini. Ini ada kamar tidur utama ya teman-teman. Kamar tidur utamanya tuh banyak balkonnya. Jadi di sini ada balkonnya kecil. Yang di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini bisa ditaruh taman-taman kecil begitu sedikit. Ini pakai bougainville nih. Kepercayaannya agak susah kawin nih. Kayak di tamannya Bang Bewok. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada tempat tidurnya, ini ada headrest ya. Headrestnya itu langsung panjang begitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat nih, walaupun panjang begitu, dia tetap aja nih jarak ke sini sama jarak ke situ itu sama teman-teman. Jadi balance. Jadi kelihatannya tetap menarik nih. Nah, di sini ada dua lampu bedside table-nya. Habis itu di sini pakai panel yang modelnya itu kayak kayu. Agak stone. Bukan nih, ini kayak kayu fosil itu loh. Tahu nggak? Ya kan kayak fosil gitu nih modelnya. Bagus ya, jadi ini bisa diaplikasiin buat teman-teman kalau pengen bikin kamarnya itu sedikit lebih menarik nih teman-teman. Oke, ini ada satu lemari. Lemarinya benar-benar konsisten ya, dia masih pakai emas-emas lagi. Dan suka banget pakai kaca yang modelnya bulat-bulat kayak gini nih teman-teman. Oke, bagus juga ya. Keuntungannya dari kita punya jendela yang banyak di satu kamar itu adalah apa teman-teman? Satu, kita punya view yang menarik nih ke sini, dan kita punya satu view menarik ke sana. Yang nomor dua adalah kita nggak perlu buka-buka pintu yang ada di situ untuk dapetin cross ventilation ya. Cukup buka yang di sini, buka di sini, udara akan berganti dengan baik. Nah, itu sangat penting untuk rumah yang ada di iklim tropis. Nah teman-teman, ini kita sekarang lagi ada di Bali. Nah, ini adalah salah satu perumahan yang cukup menarik nih yang ada di Bali. Ini lebih tepatnya di Jimbaran nih teman-teman. Nah, ini tipe Endamita ini, luasnya itu 7x15. Size-nya itu 105 square meter. Nah, kalau buat bangunannya itu ada di 69 meter persegi nih teman-teman. Pondasinya itu dia gunain batu kali. Kalau untuk dindingnya dia pakai hebel. Lantainya dia pakai homogeneous style 60x60. Habis itu udah pakai baja ringan, udah pakai genteng beton, gypsum, solid engineering, dan semua klosetnya dan saniternya udah pakai Toto nih teman-teman. Nah, ini menarik banget. Ini sekarang lagi zaman pandemi teman-teman. Ini adalah rumah yang cocok ketika teman-teman mencari rumah yang kedua nih. Rumah yang kedua teman-teman udah punya rumah di Jakarta, di Surabaya, apa di Semarang yang pertama, dan kepengen punya satu villa di Bali yang dibuat sama developer yang udah cukup ternama di Jakarta teman-teman. Karena ini kita udah pernah ke Damara Bogor, udah pernah ke Citafil. Ini adalah salah satu developer yang nggak diraguin lagi. Jadi ketika teman-teman beli itu nggak mungkin terjadi yang namanya gagal produksi. Nah, ini tepat banget untuk teman-teman yang pengen nyari rumah kedua nih teman-teman. Nah, harganya berapa? Ini adalah yang paling teman-teman tunggu-tunggu. Harganya itu sekitar 1M550 juta teman-teman. Nah, cuman yang tadi kolam renang itu nggak termasuk ya. Kalau teman-teman kepengen nambah kolam renang, mereka juga bisa bikinin. Berapa harganya? Sekitar 95 jutaan. Nah, kalau kita punya rumah yang 1,55 M ini atau 1,6 M ini, itu kurang lebih kita mesti DP berapa? Kurang lebih misalnya 20% ya.
itu berarti sekitar 320 jutaan. DP-nya itu kalau misal kita anggap 20% itu sekitar 320 jutaan. Nah, sisanya itu teman-teman akan KPR-in di 1,3 M-an, itu berarti 13 juta. Berarti penghasilan teman-teman harus berapa? Harus sekitar 39 jutaan nih teman-teman. Tapi jangan khawatir, selalu gue ingetin kalau misalnya kita mau beli, kita bisa join income sama istri kita atau sama suami kita untuk bisa ngeringanin biaya cicilannya. Kenapa? Karena menurut gue ini adalah salah satu kesempatan yang teman-teman bisa untuk punya rumah di Bali dengan developer yang sudah matang dengan harga yang affordable. Oke, sampai jumpa di acara kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Mas Arga punya Instagram @argaputra. Bang Bewok punya Instagram juga @swolensummer. Nah, itu perlu di-add tuh teman-teman. Walaupun mungkin nggak di-proof ya, karena dia orangnya sok-sok rahasia. Atau juga bisa follow Instagram gue @hilmanferdinand. Sampai jumpa. Ciao. Aduh. Kau mau rumah di sini? Mau dong. Beneran? Kenapa mau dong segitu sih? Oke. Bini gua kalau ada baunya begini nih. Manis ya? Manis ya kan, dan yang diminta selalu yang Mahal. kampret ya. Kita lagi ada di Bali. Ntar. Ini di mana sih, men? Damara Village. Bukan. Dan hijau. Oh, di Jimbaran. Oke, yuk. Damara Village Jimbaran hijau. Jem. Masih bisa untuk barbekyuan atau nah, di bagian sini memanfaatkan dari luasnya. Luasnya apa? Lalu ditaruhlah di sini jendela. Jendela mulu. Di sini di jendela yang modelnya pakai kaca yang modelnya bulat-bulat kayak gini nih teman-teman.